akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh Mahalnya harga daging sapi dan ikan di hari kedua bulan puasa Ramadan membuat para pedagang pasar Senen Jakarta Pusat mengeluh. Pasalnya, para pembeli sepi dan omset mereka turun hingga 50%. Saat ini, harga daging sapi mencapai Rp150.000 per kilo, sebelumnya hanya Rp135.000. Sedangkan harga ikan, terutama ikan bawal, mencapai Rp80.000 per kilo. Di hari ketiga bulan puasa Ramadan ini, ternyata tidak hanya harga daging dan ikan saja yang naik, tetapi juga sembako. Sementara itu, untuk menjaga kestabilan harga-harga kebutuhan pokok, terutama selama bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Kadin DKI Jakarta bersama Kodam Jaya melakukan kolaborasi untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok. Selain dengan Kodam Jaya, Kadin DKI juga menggandeng beberapa stakeholder lainnya seperti Polda Metro Jaya maupun Pemprov DKI Jakarta. Adapun bentuk menjaga kestabilan harga diantaranya dengan menggelar bazar murah dengan harga yang sangat rasional. Ini kan udah hari kedua puasa Ibu, masih tersisa 28 hari lagi. Antisipasi Kadin DKI Ibu dalam mengantisipasi kenaikan harga-harga sembako? Kita akan banyak membuat titik-titik di mana salah satunya adalah bazar murah yang harganya pun kita buat bisa sangat rasional. Bahkan kita berikan diskon-diskon khusus untuk teman-teman yang kurang beruntung, sehingga nanti titik-titiknya lebih banyak lagi. Memasuki hari ketiga di bulan suci Ramadan, harga telur dan beras di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten masih tetap tinggi. Sementara untuk harga beberapa jenis bumbu dapur dan sayur mayur mengalami penurunan. Sedangkan untuk harga beras, baik medium dan premium, mengalami kenaikan. Tim TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar, tentunya bersama dengan guru-guru kita yang sudah hadir di studio. Ada Ustadz Abdul Muta'ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Aris Nasution. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Kiai Sumarno Syafi'i. Assalamualkum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita melihat liputan tentang beberapa harga bahan pokok yang mulai merangkak naik karena memasuki bulan Ramadan. Daging, telur, beras, dan juga tentunya masih dipantau harga-harga barang pokok yang lain. Nah, ini kerap terjadi pemirsa ketika memasuki bulan Ramadan, harga-harga barang pokok ini atau sembako ini naik. Nah, kenapa bisa begitu? Dan bagaimana kita dari sudut pandang Islam menyaksikannya, melihatnya, sehubungan juga dengan gaya hidup yang harus kita atur. Saya mulai dari Ustadz Abdul Muta'ali terlebih dahulu mungkin kali ini ya. Ustadz, ketika harga pokok, harga sembako ini mulai naik, apakah ini sudah terjadi dari zaman Rasulullah dulu atau bagaimana, Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah wa ba'd. Kaidah umumnya itu biasanya kalau demand-nya tinggi, itu harga pasti naik. Ya, apalagi suplainya agak kurang gitu kan. Ini masalahnya pada waktu serempak orang makan. Berbuka puasa, iya. Orang minum, kan begitu. Iya. Kemudian pada waktu sahur orang serempak makan, orang serempak minum. Maka otomatis demand-nya amat sangat tinggi. Betul. Tetapi sebetulnya ini bisa disiasati. Karena kan bagi Mas Hilbram ini Ramadan yang keberapa ini? Bagi Pak Kiai Sumarno, ini untuk yang ke-50 kali Kiai? Atau yang ke-70 kali? Lebih, subhanallah. Artinya literasi kita terhadap Ramadan harusnya cukup baik, begitu ya. Betul. Nah, di sini kita memerlukan pihak-pihak yang otoritatif untuk bagaimana bisa menanggulangi ini, begitu. Tapi sejak dulu memang sudah terjadi kenaikan harga-harga. Jadi Nabi SAW itu ketika para sahabat menghatamkan Quran mengajarkan satu doa yang unik.
Yang versi KW1-nya itu, jadi ketika para sahabat khatam Quran itu doanya Rabbana la tusallit alaina bidzunubina man la yarhamuna wa la yakhafu. Ya Allah, jangan karena kami ada khilaf, kau berikan kepada kami kepemimpinan itu yang tidak maksimal. Kepemimpinan kan itu sectionnya amat sangat luas, ada berbagai macam pihak, kan begitu tuh ya. Artinya para sahabat bertanya, Rasul itu kan ini khatam Quran itu kan doa politik. Gitu. Beda gitu maksudnya. Beda, jadi gapnya terlalu jauh. Apa jawab Nabi? Karena orang yang Al-Quran itu kan isinya equality, kemudahan, universalisme, kemudian efisiensi, keragaman, kemudahan, dan lain sebagainya. Nah, yang bisa menerjemahkan, yang bisa mengaktualisasikan, itu orang-orang yang punya hati yang luar biasa. Betul. Mas Hilbram, pemimpin itu bahasa Arabnya imam. Imam. Kata imam itu diambil dari kata rakyat. Bahkan slave, amat. Amat itu artinya slave, budak. Dari budak muncul amat, budak, muncul umat. Dari kata umat muncul kata imam. Artinya apa? Kepemimpinan itu harus melahirkan kepekaan. Bahwa antara imam dengan amat, ya, slave, kerakyatan yang pada level yang paling rendah, itu punya relasi yang sangat kuat. Oke, baik. Kita tahan dulu sebentar, Ustadz. Ustadz Asari, melihat bagaimana? Apakah masyarakat memang memiliki tingkat daya beli yang sebenarnya ini tinggi sehingga harga naik, konsumerisme yang tinggi, atau bagaimana? Jadi kalau ditanya kenapa bahan pokok melambung tinggi di bulan Ramadan, tentu variabelnya banyak. Tapi satu di antaranya barangkali karena memang tadi permintaan yang banyak. Ya, karena itu kita bisa manage, turunkan konsumerisme kita, al-istihlakiyah. Jadi budaya konsumtif di Ramadan, apalagi kan sebenarnya pesan Ramadan kan al-imsak anisyai, menahan sesuatu. Termasuk menahan keinginan, mau nyomot ini, beli itu, ini, nawar itu. Ya kita turunin lah. Masalahnya, gara-gara konsumerisme itu, Mas Hilbram, negara kita ini negara food waste terbesar di dunia setelah Arab Saudi. Food waste. Food waste. Sampah makanan. Sampah makanan terbesar nomor 2 di dunia setelah Arab Saudi. 13 juta ton per tahun dan angkanya meningkat di bulan Ramadan. Nah, tentu ini otokritik juga buat kita yang melakoni puasa ini untuk lebih reflektif terhadap pesan-pesan Ramadan itu. Bahwa sebenarnya puasa mengajarkan kita menahan tadi, bukan malah konsumerisme yang tinggi dan seterusnya semua mau dibeli yang akhirnya menjadi food waste. Akhirnya kalau kita bilang Ramadan membuat kita lebih empati kepada yang kelas sosial ekonominya tidak lebih beruntung dari kita. Tapi di saat yang sama kita berbuka puasa, bukber, buang-buang makanan. Wah, ini kan jadi pesan retorik akhirnya kan. Jadi cuma sekedar ya begitu dah, tapi yang penting kita tetap food waste dan lain-lain. Kita bisa rubah ini mulai dari hal yang terkecil, mulai dari bapak-bapaknya, ibu-ibunya ketika berbelanja, stoknya ya secukupnya. Secukupnya itu berarti. Nabi sendiri tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Nabi ingin mengajarkan bahwa secukupnya itu penting. Daripada kemudian kita menimbun makanan dan seterusnya. Ini salah satu variabel. Ada variabel yang lain, misalnya ada pelaku kartel sembako, menimbun dan seterusnya. Dan ini juga terlarang sama agama. Al-muhtakir mal'unun. Orang yang menimbun makanan itu dilaknat sama agama dan seterusnya. Karena gara-gara dia melambung tinggi harga dan lain-lain. Dan menjadi bagian dari tugas pemerintah untuk mengawasi hal tersebut. Kiai Sumarno, bagaimana menurut pendapat Kiai? Saya melihat tadi Viti memberikan apresiasi kepada Kadin yang sudah ikut turun tangan menghadapi kondisi pasar untuk menjelang Ramadan. Menjaga stabilitas harga. Yang kedua, kita melihat dengan apa yang Nabi pesan kepada kita. Nahnu min qaumin la na'kul hatta najuu wa idza akalna fala nasba. Memang masyarakat kita ada euforia ketika Ramadan berlebihan. Jadi nilai imsak daripada Ramadan itu dari tahun ke tahun belum pernah ada melekat yang kuat.
Menahan dirinya. Menahan dirinya. Rasul saja ketika berbuka cukup dengan 3 butir korma, 7 butir korma. Kalau kita kadang-kadang ketika berbuka, subhanallah, barangkali semeja harus kita siapkan. Apalagi ketika bukber, Allah kita melihat luar biasa banyak makanan yang terbuang. Namun di balik itu pun, ini ada juga merupakan teguran kepada pihak otoritas yang terkait. Untuk bisa lebih memikirkan kebutuhan pangan masyarakat. Karena dalam Al-Quran, salah satu di antara tanda-tanda negara, bangsa yang sejahtera, Allah jelaskan dalam surat Al-Quraisy, ya, di antaranya adalah wa amanahum min khauf, memberikan rasa keamanan. Yang ketiga adalah bagaimana memberikan jaminan untuk makan mereka. Wa at'amahum min ju'. Nah, ini memberikan rasa untuk bagaimana memberikan kesejahteraan, mencukupi pangan mereka. Kita sadar penduduk kita makin hari makin bertambah. Semestinya kita harus berpikir lebih jauh ke depan. Bukan saja memikirkan hal yang lain. Ya kita udah bersyukur ada yang mau berpikir tentang masalah apa itu namanya infrastruktur. Ya. Tapi perlu yang kita pikirkan. Sekarang apa? Kita kebutuh pangan. Beras begitu banyak. Jangan nanti wilayah pertanian jadi perumahan semua. Ya, jadi kompleks industri semua. Jadi dua, Kiai. Yang pertama, kita sebagai umat Islam harus bisa punya kemampuan untuk menahan diri. Menahan diri. Ya, terutama di bulan Ramadan seperti sekarang. Lalu yang kedua juga dari pemerintah menjaga stabilitas harga dan juga kondisi di pasar supaya tetap bisa terjaga harganya. Betul. Kita cek dulu bagaimana dari kondisi langsung dari masyarakat. Di tengah kita sudah hadir Ibu Rensi dari Tasikmalaya. Dan Ibu Rensi adalah seorang ibu rumah tangga yang kita akan ingin tahu, pelaku ekonomi yang kita ingin tahu apakah betul terjadi kenaikan harga di masyarakat sekarang ini. Selamat pagi Ibu Rensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kebetulan sekali nih pengen tanya-tanya. Oh, oke. Ya, sebelum tanya-tanya kami dulu yang tanya Ibu Rensi. Bagaimana sebenarnya Ibu melihat kondisi harga-harga bahan pokok sekarang ini? Aduh, miris sekali ya kondisi bahan pokok saat ini sangat meroket dan 2 kali lipat kebutuhan kita juga nih buat Ramadan. Apalagi di Ramadan ini kan kebutuhan pokok juga 2 kali lipat naik ya Mas ya. Untuk buka, untuk sahur, kemudian pasti memerlukan banyak sekali yang dibutuhkan untuk keperluan belanja dapurnya 2 kali lipat nih. Kita nih lagi galau ya. Bagaimana sih cara menghadapi yang saat ini sedang terjadi, kemudian kebutuhan belanja yang naik. Kita sebenarnya ingin tetap hemat gitu. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, bagaimana sih cara mengatasinya atau bagaimana agar kita bisa tetap hemat dan puasa juga tetap lancar? Itu yang ingin ditanyakan. Iya, baik Ibu Rensi, terima kasih. Saya langsung ke Ustadz Abdul Mutawalli mungkin bisa menjawab. Ya, jadi saya sepakat variabelnya banyak ya, termasuk variabel masyarakat tadi. Itu harus bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai puasa, al-imsak, menahan. Tetapi kan masyarakat kita luar biasa, banyak begitu ya, ada 270 juta begitu. Nah di sini kita perlu sistem, ya perlu mekanik yang luar biasa. Jadi saya tertarik lebih kepada historis. Kenapa perang atau Fathu Mekah itu, ya itu amat sangat mudah dimenangkan oleh umat Islam. Karena memang orang-orang Mekah ketika itu sedang menghadapi lonjakan harga yang luar biasa. Ketika itu bagaimana konglomerasi Abu Sufyan itu menguasai semua sistem ekonomi yang ada di kota Mekah. Jadi masyarakat Mekah sendiri itu sudah tidak tertarik dengan Abu Sufyan. Nah, ketika terdengar Nabi dan para sahabat hendak memasuki kota Mekah, mereka berharap betul. Kenapa? Jangankan nabinya. Ya, itu umatnya saja namanya Utsman bin Affan itu membeli sumur lalu digratiskan. Nah ketika itu bukan hanya harga-harga naik, air zam-zam gratis berbayar. Jadi kuncinya adalah bagaimana mengatasi harga dengan menguasai atau boleh saya lanjut dulu Mas Ibram? Boleh kita tahan sebentar, Ustadz ya. Bisa dilanjutkan. Tapi sebentar lagi, saat lagi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.